Nah, ketika kita mencari teman yang nggak baik, kemudian teman kita mengojok-ojokkan kita. Contoh misalnya, kita gaji cuma 5 juta, buat bayar kontrakan 1,5 juta. Kemudian buat kita makan bersama dengan keluarga, anggaplah 1,5 juta. Sisa tinggal 2 juta. Bayar kontrakan 1 juta, sisa 1 juta. Belum buat transportasinya ketika kita berangkat ke kantor. Berarti kan masih min atau kurang. Tapi kita diojok-ojok untuk beli mobil, suruh kredit. Udahlah, kredit aja biar kelihatan bagus di mata orang, biar enggak dikecilkan, biar dianggap orang borju, biar dianggap mampu, biar dihormati kalau punya mobil. Kelihatannya benar, tapi itu sebetulnya racun buat kita yang akhirnya akan menghancurkan rumah tangga kita. Kenapa? Faktor ekonomi. Berapa banyak orang yang faktor ekonomi akhirnya hidupnya pecah dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena ngikutin orang yang gak benar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, kami doakan semoga dalam keadaan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, terhindar dari COVID, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, murah rezeki dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya ingin membahas sedikit tentang masalah kenapa banyak orang yang frustasi dalam hidupnya. Ketika dia mempunyai masalah dalam kehidupan, dia tak sanggup menjalankan kehidupan itu. Pada orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah sudah mengingatkan di dalam firman-Nya, wala tai'asu mir rauhillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya ada dua. Penyebab yang pertama adalah karena dia mengikuti ucapan apa yang orang sampaikan. Yang kedua, kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin jelaskan yang pertama ini, apa yang dimaksud dengan dia mengikuti apa yang orang lain ucapkan. Dia tidak berpikir lagi kira-kira omongan orang ini benar atau tidak, baik atau tidak, bertentangan dengan nilai agama atau tidak. Karena banyak racun-racun, walaupun dari teman kita, dari sahabat kita. Makanya memilih teman itu benar. Memang dianjurkan, pilihlah teman yang baik, teman yang soleh, teman yang soleha. Insya Allah kamu akan menjadi orang yang soleh dan soleha. Nah, ketika kita mencari teman yang gak baik, kemudian teman kita mengojok-ojokkan kita. Contoh misalnya, kita gaji cuma 5 juta, buat bayar kontrakan 1,5 juta. Kemudian buat kita makan bersama dengan keluarga, anggaplah 1,5 juta. Sisa tinggal 2 juta. Bayar kontrakan 1 juta, sisa 1 juta. Belum buat transportasinya ketika kita berangkat ke kantor. Berarti kan masih min atau kurang. Tapi kita diojok-ojok untuk beli mobil, suruh kredit. Udahlah, kredit aja biar kelihatan bagus di mata orang, biar enggak dikecilkan, biar dianggap orang borju, biar dianggap mampu, biar dihormati kalau punya mobil. Kelihatannya benar, tapi itu sebetulnya racun buat kita yang akhirnya akan menghancurkan rumah tangga kita. Kenapa? Faktor ekonomi. Berapa banyak orang yang faktor ekonomi akhirnya hidupnya pecah dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena ngikutin orang yang gak benar. Kalau mengikuti yang baik, yang
tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang mengangkat kita, malah justru memajukan kita untuk lebih baik, itu bagus. Tapi yang jadi masalah, kita nggak sanggup, kita belum mampu, kita udah mengikuti hal-hal semacam itu. Makanya berapa banyak orang yang akhirnya stres, yang frustasi, bahkan bunuh diri. Kenapa? Dia tidak sanggup menanggung beban karena dari ulah mereka yang mereka lakukan. Belum sanggup punya mobil, dia beli mobil. Belum sanggup kredit rumah, dia beli rumah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Rusak semuanya. DP-nya hilang, kredit yang udah berjalan 1 tahun diambil sama perusahaan karena dianggap nggak sanggup membayar. Kita boleh maju, kita boleh mengangkat derajat dalam keluarga kita, boleh silakan. Tapi ingat, kayak orang dalam berjalan atau berlari lomba tuh, jangan yang sudah digariskan kita ambil batas orang. Begitulah yang namanya kehidupan. Jangan kita belum sanggup, kita belum mampu, kemudian kita melihat orang yang lain punya mobil, kita beli mobil, padahal kita belum mampu. Kadang-kadang berapa banyak orang yang punya mobil tapi nggak ada garasinya, kan aneh. Punya mobil nggak punya garasi, punya mobil nggak punya rumah. Padahal yang pokoknya kan sebetulnya rumah dulu baru mobil. Beda. Kalau mobil itu dimanfaatkan untuk kehidupan, misalnya dia Grab buat disewa, itu lain lagi. Tapi kalau hal-hal yang biasa, ya seharusnya yang pokok dulu. Minimal rumah, jangan sampai ngontrak. Baru kalau kita udah punya duit dikit demi sedikit kita kumpulkan lagi, kita beli mobil, kita beli motor, nggak apa-apa. Itu nggak akan ngerusak rumah tangga kita. Tapi kalau kita ikutin orang yang akhirnya ngerusak, kita harus berpikir kira-kira benar atau enggak nih. Jangan langsung ikut-ikutan aja. Akhirnya akan berantakan rumah tangga kita. Karena apa? Karena faktor ekonomi. Akhirnya orang stres, orang kecewa, orang frustasi, disebabkan ulah dia sendiri. Yang kedua nih, yang terakhir, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Malam yashkurin nas walam yashkurillah. Barang siapa yang enggak bersyukur kepada manusia, berarti dia enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Berpuluh-puluh kali Allah mengatakan, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Banyak orang yang merasa serba kekurangan, akhirnya rasa syukurnya serba kurang. Dia diberikan penglihatan, diberikan pendengaran kupingnya, penciumannya hidungnya, mulutnya, giginya, tangannya, kakinya dengan sempurna. Tapi dia tidak bersyukur atas nikmat Allah, tidak dia manfaatkan dengan baik. Berapa banyak orang yang sehat jasmaninya, sehat rohaninya, tapi di pinggir-pinggir jalan dia jadi tukang minta-minta. Padahal dia sehat, dia mampu untuk bekerja, tapi dia tidak bersyukur atas nikmat Allah. Dia tidak manfaatkan tuh kesehatannya untuk usaha, mencari nafkah. Maunya diberikan aja, nggak mau memberi. Maunya dikasih aja, nggak mau memberi. Coba kita lihat, kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, kita lihat orang, kita ambil contoh yang baik. Berapa banyak orang yang nggak bisa melihat, matanya buta, dua-duanya buta, tapi dia tetap bekerja. Dia nggak mau jadi tukang minta-minta. Dia usaha, dia bekerja, apapun yang dia lakukan yang penting halal. Dia yakin rezeki Allah yang mengatur. Ini orang yang hebat, yang bagus. Karena banyak orang yang salah.
Dia beranggapan nggak kenapa-napa. Padahal di zaman Rasulullah SAW ada tukang minta-minta. Pertama dikasih, kedua masih dikasih, tapi yang ketiga nggak dikasih lagi oleh Rasulullah. Allah berikan alat, Rasulullah berikan cangkul. Suruh ngapain? Suruh mencangkul, suruh bekerja. Nggak perlu lagi diberikan uang. Karena itu akhirnya akan membuat mereka menjadi malas. Coba kalau kita jalan-jalan nih, kan Ramadan tinggal beberapa hari lagi nih. Biasanya orang banyak yang datang berziarah ke Jawa, ke Madura, kemana aja deh. Kita lihat saat kita mau masuk ke area pemakaman, berapa banyak ratusan itu pengemis minta-minta membelas kasihan, padahal dia diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya yang sempurna, tangannya sempurna, kakinya sempurna, penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna. Tapi kadang-kadang kakinya dia ikat seperti kakinya yang buntung. Allah kasih kenikmatan kaki sempurna, dia berbohong. Dia orang kasihan. Matanya sempurna, dia pura-pura matanya buta. Tangannya sempurna, dia ikat seakan-akan tangannya buntu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah penyebab yang akhirnya orang gak ada rasa syukurnya kepada Allah, gak nerima ketetapan dari Allah, kemudian mendengarkan omongan-omongan yang tidak baik, yang akhirnya merusak tatanan dalam kehidupannya. Allah berikan ujian, dia gak mampu menghadapi ujian itu dengan baik dan sempurna, dikarenakan dari dirinya, dari pribadinya sendiri yang tidak ingin merubah dalam hidupnya. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib hambanya. La yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum hambanya itu sendiri yang akan merubahnya. Mudah-mudahan dari dua hal yang telah saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya untuk para sahabat-sahabatku, teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada. Kalau baik, mohon untuk ditonton dan like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.